Dan untuk membahas lebih lengkap terkait wacana Rp15.000 untuk program makan siang gratis ala Prabowo Gibran dan seperti apa implementasinya ke depan, sudah hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Ethical Politics Hashibullah Mulyawan. Selamat pagi Mas Iwan, terima kasih sudah hadir di Laporan 8 pagi. Kita akan membahas mengenai program unggulan Prabowo Gibran makan siang gratis. Ini kan belum resmi nih hasil KPU keluar. Perolehan suara nasional ini belum mencapai 100% dan masih menunggu 20 Maret kan. Namun Presiden Joko Widodo ini sudah memerintahkan program presiden terpilih ini diakomodasi di era APBN 2025 dalam rapat kabinet kerja kemarin. Ini apakah tidak terlihat terburu-buru gitu Mas Iwan? Ya, terkait dengan program makan siang gratis ya, ini kan program unggulan dari pasangan calon presiden Prabowo Gibran dan juga menjadi sesuatu yang seksi ya dibahas di masyarakat. Tapi kita harus melihat beberapa faktor dulu dalam program makan siang gratis ini dulu. Pertama yaitu program makan siang gratis ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Betul. Lalu kedua, program makan siang gratis ini memang sudah diimplementasikan di beberapa negara yang ada ya. Lalu ketiga, nanti bagaimana payung hukum ini untuk bisa diimplementasikan kebijakan tersebut. Lalu keempat itu bagaimana implementasi kebijakannya dan juga efektivitas dalam implementasi kebijakan dalam program makan siang gratis. Dan yang kelima ini yang paling utama yaitu bagaimana program makan siang gratis ini bisa segera dilakukan. Itu yang menjadi sorotan kita saat ini. Soal ini sudah dibahas dalam kabinet Presiden Joko Widodo ketika ini menjadi suatu yang penting, artinya bahwa kalau kita melihat secara kebijakan publik ya, kebijakan publik ini kan ketika akan diimplementasikan itu butuh sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi ini terkesan sebenarnya tidak terburu-buru. Karena mungkin pemerintahan Pak Jokowi hari ini sudah mempersiapkan bagaimana implementasi kebijakan nanti program makan siang gratis ini akhirnya bisa diimplementasikan ketika calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran ini dilantik pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Dan program itu bisa langsung dilaksanakan sebagai program unggulan Prabowo Gibran. Artinya Presiden Jokowi udah yakin dong ya kalau ini Prabowo Gibran yang akan resmi diumumkan KPU begitu? Ya, dari hasil yang kita lihat di Realcon kan kita lihat bahwa memang Pak Prabowo Gibran ini kan yang masih di urutan pertama ya, secara Realcon di KPU di Sirekap sebagai yang kita bisa lihat mereka bisa memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Tapi pembahasan mengenai program pemerintah ke depan yang dibahas di rapat kerja Kabinet Jokowi ini juga mendapatkan kritik dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang ia mengatakan bahwa seharusnya program pemerintah ke depan itu masuk dalam pembahasan APBN perubahan 2025 pada Juni mendatang. Itu gimana menurut Anda? Iya, memang apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ya itu suatu masukan bagi Presiden Jokowi dan pemerintahan ke depan. Tapi pastinya Pak Jokowi itu punya satu pemikiran sendiri ya, karena melihat transisi atau estafet pemimpinan dari Presiden Jokowi ke presiden berikutnya yaitu misal Pak Prabowo itu harus dengan cepat. Jadi ketika ada estafet pemimpinan, program itu harus segera dilaksanakan. Jadi dengan sosialisasi lalu pembahasan di kabinet Presiden Joko Widodo artinya itu secara implementasi kebijakan itu kan bagian dari pembahasan bagaimana anggarannya nanti didapat, lalu bagaimana implementasinya, modelnya seperti apa. Akhirnya nanti ketika dilantik itu program itu bisa dengan cepat bisa langsung diimplementasikan di masyarakat seperti itu Mbak. Oke, Mas Iwan, tapi ini menarik. Tadi Anda menyebutkan bahwa program makan siang gratis ini harus cepat direalisasikan, namun juga membutuhkan anggaran yang tinggi. Seperti data yang saya kutip bahwa penerima makan siang gratis ini kurang lebih ada 80 juta siswa, yang artinya butuh anggaran sebesar lebih dari 400 triliun per tahun. Nah ini dari mana sumber dananya? Ya sebenarnya sumber dana itu kan kalau kemarin wacana yang digulirkan itu kan dari dana BOS ya. Tapi kita tahu bahwa dana BOS ini kan anggarannya hanya sekitar 50 sekian triliun rupiah kan.
Artinya dengan kalau kita lihat dari anggaran dana BOS ini kan dia alokasi utamanya itu kan untuk pembangunan infrastruktur Ya, pendidikan. betul. Nanti harus dikaji lagi nih, karena kan kalau kita lihat dari implementasi kebijakan itu harus dikaji bagaimana anggaran ini bisa didapat dari mana. Misalkan dari BOS bisa dipotong di mananya, tapi kan kita harus lihat juga dana BOS ini masyarakat juga butuh, siswa itu butuh infrastruktur gedung yang baik, Betul. lalu butuh juga tenaga pengajar yang baik, tapi juga siswa dan siswi ini butuhkan makan yang sehat. Akhirnya apa? Secara jiwa raga itu pemikirannya sehat dan juga dia punya pendidik yang juga bagus. Ini yang harus dipikirkan pemerintahan ke depan, dan akhirnya bahwa yang terkesan tadi buru-buru ini memang harus dibahas saat ini. Karena ketika nanti dilantik mereka sudah tahu di mana sumber anggarannya, lalu bagaimana implementasinya. Nanti ketika itu menggunakan dana BOS dipotongnya di mana, tapi tidak juga mengurangi porsi dari misalkan tenaga pengajar dan juga pembangunan infrastruktur gedung-gedung di setiap daerah seperti itu. Artinya harus ada tambahan dana BOS ya, tidak Iya. mengganggu dari dana BOS yang sudah ada, Iya. namun ada penambahan lain dana BOS yang tambahan untuk Iya. makan siang gratis ini begitu. Oke, selain itu apakah mungkin jika dana untuk makan siang gratis ini didapat pemerintah dari memotong subsidi-subsidi lain, misalnya pos-pos subsidi untuk BBM atau apa seperti itu Mas Iwan, ataukah mungkin menaikkan tax ratio? Mungkin nggak? Ya sebenarnya kalau misalkan menaikkan tax ratio juga kan bisa berdampak juga kepada masyarakat ya. Iya. Artinya bahwa nanti ketika naikkan tax ratio, pajak tinggi, daya beli masyarakat juga akan menurun. Itu juga akan berdampak pada permasalahan ekonomi di masyarakat. Lalu ketika itu juga berbicara tentang kita mengurangi subsidi BBM, itu juga nanti juga berdampak pada kenaikan harga pangan dan lain sebagainya. Itu juga harus dikaji sebenarnya Mbak. Apakah memang misalkan ada pemotongan di subsidi BBM, tapi berapa persen? Itu yang harus dikaji, anggarannya berapa persen? Lalu dinaikkan anggaran tax ratio pajak itu berapa persen? Sehingga tidak memberatkan masyarakat, tapi juga program unggulan dari Prabowo Gibran ini bisa direalisasikan secara cepat ketika mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Iya, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu kan defisit anggaran kita tidak boleh lebih dari 3%. Ya kan, dan utang pemerintah itu tidak boleh lebih dari 60% dari GDP. Sementara dana dana untuk 400 triliun ini yang masih belum jelas didapatnya dari mana gitu Mas. Ya, ini memang harus dipikirkan oleh pemerintahan ke depan. Iya. Artinya bahwa program makan siang gratis ini menjadi sesuatu program yang sangat baik ya, khususnya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kan balik lagi tadi permasalahan anggaran itu, makanya dengan dikaji dari saat ini itu bisa melihat nanti postur anggarannya seperti apa. Karena APBN kita kan bukan hanya berbicara tentang makan siang gratis, tapi ada pembangunan IKN, Ya, lalu ada pembangunan infrastruktur lainnya dan lain sebagainya. Itu yang harus juga dikaji dari mana sumber dari program makan siang gratis. Oke, ini kan dipatok ya harganya Rp15.000 per porsi per anak. Coba kira-kira untuk harga Rp15.000 ini cukup nggak sih kalau dilihat dari secara gizi? Siapa yang menjamin gizinya? Siapa yang menjamin kebersihannya? Dan kalau kita lihat harga bahan pokok di setiap daerah itu kan berbeda. Makanan Rp15.000 mungkin tidak sama dengan Rp15.000 di Papua. Nah, seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini menarik ya. Harga 15.000 itu sebenarnya bukan jadi patokan kesamaan dari seluruh masyarakat atau siswa-siswi ini yang mendapatkan program makan siang gratis. Tapi yang harus ditekankan di sini bahwa program makan siang gratis ini bukan dipatok 15.000 harganya, tapi bagaimana kesetaraan dari nilai gizi dari program makan siang gratis itu bisa dirasakan seluruh siswa dan siswi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagaimana itu harus dikaji. 15.000 itu di wilayah A dapat berapa? Jadi apakah itu akan dibagi per regional? Jadi misalkan regional wilayah Jawa, misalkan Jogja dengan
harga bahan pokok yang lebih murah 15.000 bisa mendapatkan gizi yang bisa mencukupi siswa dan siswi. Lalu misalkan di wilayah Jakarta dengan harga yang mahal, apakah itu harganya dengan 15.000 apa harus ditambah atau seperti apa? Ataukah misalkan di Papua harus ditambah seperti apa, itu harus dikaji. Jadi jangan menjadikan harga patokan 15.000 itu disamakan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu, Mbak. Artinya kemungkin dong harganya bisa berbeda-beda. Yang di Jakarta 15.000, mungkin di Papua bisa 30.000, seperti itu? Ya, mungkin bisa berbeda. Tapi kan yang tadi yang saya tekankan bahwa yang harus ditekankan dari program makan siang gratis ini adalah bagaimana nilai kesamaan gizinya antara siswa dan siswi dari Sabang sama Merauke itu sama. Jadi mereka bisa mendapatkan protein yang sama, karbohidrat yang sama, sayuran yang sama, lalu juga mendapatkan susu yang sama yang bisa dirasakan oleh mereka. Karena kalau patokannya harga itu akan berbeda dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau patokannya adalah nilai gizi yang sama, itu bisa menjadi ukuran yang bisa dirasakan seluruh siswa dan siswi yang ada di seluruh Indonesia. Artinya anggarannya nggak bisa dikatakan fix 400 triliun per tahun begitu ya, mungkin bisa lebih dari itu. Iya, makanya itu anggaran itu harus dikaji ulang seperti apa. Makanya dengan hari ini sudah dibahas di pemerintahan Pak Jokowi, artinya bahwa mereka sudah siap bagaimana nantinya program makan siang gratis ini bisa diimplementasikan langsung di masyarakat. Jadi kan memang dalam kebijakan publik itu kan harus ada riset, harus ada data lapangan seperti apa, bagaimana anggarannya, lalu bagaimana implementasinya, bagaimana faktor-faktor pendukungnya agar implementasi kebijakan program tersebut bisa terlaksana secara baik tanpa mengurangi anggaran yang ada, misalkan APBN. Jadi ini menjadi tantangannya untuk pemerintahan ke depan, itu program ini bisa terlaksana dengan baik, tapi juga bagaimana penggunaan anggaran APBN ini bisa terukur. Baik, ini menarik ketika kita berbicara mengenai implementasi dari program makan siang gratis ini. Apakah nantinya setelah Prabowo dilantik Oktober mendatang, ini program makan siang gratis ini bisa serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia ataukah berjenjang seperti itu, Mas? Ya, kalau saya sih melihat optimis ya ini bisa dilaksanakan. Tapi kan balik lagi bahwa APBN kita itu kan ada terbatas dan bukan hanya program prioritas makan siang gratis tadi yang menjadi program utama bagi masyarakat Indonesia, tapi ada program-program yang lain yang alokasi APBN itu dialokasikan untuk program-program yang lainnya. Jadi mungkin saya lihat ini bisa berjenjang karena kita melihat anggaran APBN kita yang terbatas, tapi bagaimana program makan siang gratis ini bisa dengan segera diimplementasikan di masyarakat ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik menjadi presiden dan calon wakil presiden di 2024 ini. Bahkan 3 hari pasca rapat kabinet di Istana itu membahas mengenai RAPBN 2025, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini langsung menghadiri acara simulasi makan siang gratis di SMP 2 Curug. Nampaknya udah yakin banget di pemerintah bahwa ini akan jalan. Ya, itu kan sesuatu yang optimis ya bagi pemerintahan saat ini. Dan mereka pun melakukan simulasi itu kan bagian dari riset di lapangan, simulasi riset bagaimana makan siang gratis ini bisa dirasakan dengan harga 15.000 yang dilakukan oleh Menko Erlangga ini di wilayah di Jabotabek itu bisa mendapatkan apa. Jadi kan mereka melihat dulu sebelum program ini diimplementasikan langsung ketika presiden yang terpilih itu dilantik, ini bisa dilihat oh harga 15.000 di wilayah ini bisa mendapatkan lauk-lauk ini. Jadi ada simulasi dan simulasi ini bagus untuk bisa nantinya implementasi kebijakan itu diterapkan di presiden yang terpilih di 2024 ini. Namun kritik ini tidak hanya datang dari masyarakat namun juga dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Selain mereka mempertanyakan mengenai anggaran, takut dana bosnya dipotong, mereka juga mempertanyakan bagaimana sih penyelenggaranya, apakah sekolah yang menyelenggarakan atau bagaimana? Karena misalnya sekolah yang harus menyelenggarakan makan siang gratis ini takutnya akan mengganggu kegiatan belajar mengajar, fokus gurunya jadi terpecah nih. Ya, itu yang harus dikaji lagi ya Mbak ya, harus dikaji dalam implementasi kebijakan ini. Karena kan memang implementasi kebijakan ini kan dalam kebijakan publik prosesnya panjang, harus dilakukan riset bagaimana implementasi itu nanti diterapkan di masyarakat, apakah dengan diterapkannya itu
yang menyediakan makanan itu adalah sekolah ataukah dibentuk badan independen di luar sekolah untuk menyiapkan makanan-makanan tersebut. Jadi makanan itu hanya di drop ke sekolah-sekolah dan ketika makan siang dibagikan gratis kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Itu yang harus dirancang dan dilihat oleh pemerintahan ke depan dan sudah dikaji ya oleh pemerintahan ini, sudah disimulasikan juga sehingga semoga ketika dilantik Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa langsung mengimplementasikan program tersebut. Nah, ternyata program makan siang gratis ini bukan sesuatu yang baru. Tidak hanya terjadi di Indonesia, ini kan baru mau di Indonesia, tapi sudah diterapkan di 60-an negara lainnya. Bagaimana pendapat Anda ini? Kalau di negara-negara lain gimana? Kalau dibandingkan kira-kira di Indonesia bisa nggak jalan seperti itu? Ya itu kan juga harus kajian, jadi ada studi banding kan. Yang tadi saya bilang ketika melakukan implementasi kebijakan, kita kan harus ada simulasi, harus ada riset. Riset itu kan bukan hanya riset anggaran, bukan riset misalkan harga kebutuhan pokoknya, tapi kan riset kebijakan-kebijakan atau implementasi kebijakan itu yang sudah dilakukan di negara-negara yang berhasil melakukan program itu seperti apa, bagaimana anggarannya itu diambil dari mana, lalu prosesnya pembagian makanannya itu kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah ini seperti apa itu sehingga proses dari studi banding itu di negara-negara yang sudah melakukan itu harus kita lakukan. Ini mumpung waktunya masih panjang sampai nanti dilantik di bulan Oktober, artinya harus dilakukan riset oleh tim dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu dari pemerintahan Pak Jokowi juga harus melakukan riset ini sehingga program dari makan siang gratis itu bisa direalisasikan langsung ketika dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Baik, Mas Iwan, ini pertanyaan penutup saya. Seberapa persen keyakinan Anda bahwa program makan siang gratis ini akan berjalan dengan baik? Ya, saya sih sangat optimis sekali ya Mbak ya untuk makan siang gratis ini bisa terrealisasikan dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi balik lagi bahwa pemerintahan ke depan itu di-challenge bagaimana bisa mengukur anggarannya supaya tepat dan program ini bisa terrealisasikan dengan baik di tengah masyarakat tanpa mengorbankan anggaran-anggaran yang lain. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan anggaran baru atau anggaran mana yang bisa dimanfaatkan sehingga program ini bisa terrealisasikan langsung ke masyarakat, baik itu nanti bentuknya bertahap ataukah langsung, itu nanti harus dikaji lagi ketika program ini diimplementasikan di tengah masyarakat. Baik, kalau gitu nanti kita tunggu saja seperti apa implementasinya di lapangan. Mas Iwan, terima kasih banyak sudah hadir di Laporan 8 Pagi. Salam sehat selalu.